Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Febriani Widyastuti. Hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi Core Medic Team dari Loka Cakti. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan simbol-simbol obat farmasi. Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Perlu kita ketahui bahwa obat-obatan yang dijual di pasaran memiliki berbagai jenis atau golongan, fungsi dan kegunaannya. Masing-masing tergantung dari penyakit atau gangguan yang dirasakan, baik secara psikologi maupun fisiologi. Berikut ini adalah penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya, mekanisme kerja obat, tempat atau lokasi pemakaian, cara pemakaian, efek yang ditimbulkan, daya kerja atau terapi, asal obat, dan cara pembuatannya. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai penggolongan obat berdasarkan jenisnya atau penandaannya. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan terdiri dari obat bebas terbatas, psikotropika dan narkotika, OHT, jamu tradisional, dan fitofarmaka. Yang akan kita bahas pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat OTC atau over the counter atau obat yang dijual secara bebas di mana pembelinya itu tidak harus menggunakan resep dokter. Jadi golongan obat bebas ini bisa dibeli langsung di apotek, toko modern, dan warung kelontong. Nah, meski mengandung bahan-bahan yang relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah, tetap harus diperhatikan petunjuk dan dosis yang tertera di kemasan. Contoh yang biasa kita temui di warung terdekat yaitu Oskadon, Inzana Anak, dan masih banyak lagi. Di sini saya memiliki 3 contoh obat dalam bentuk padat, cair, dan serbuk. Untuk padat di sini saya memiliki Proma. Di belakangnya terdapat informasi-informasi yang tertera. Lalu di sini ada logo hijau bergaris tepi hitam. Lalu untuk yang cair di sini saya ada OBH Kombi. Di belakangnya terdapat logo lingkaran hijau bergaris tepi hitam, lalu di belakangnya juga terdapat komposisi-komposisi yang tertera. Lalu ada serbuk Oralit yang biasa kita gunakan untuk diare. Di sini di belakangnya juga tertera. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu obat bebas terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tetapi mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Nah, obat golongan ini masuk ke dalam kategori obat keras, tetapi dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek, bahkan di warung, dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam, lalu biasanya di kemasan obat bebas terbatas tertulis peringatan-peringatan yaitu di sini saya memiliki 3 contoh bentuk obat bebas terbatas dalam bentuk cair yaitu sirup Comix. Di sini terdapat peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya di sini. Lalu di belakangnya juga tertera cara kerja obat, indikasi dosis dewasa, dan ada efek samping serta kontraindikasinya. Di sini juga ada lingkaran biru bergaris tepi hitam. Lalu yang kedua ada Kalpanax. Ini untuk mengobati kutu air dan penyakit jamur lainnya. Di sini tertulis peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar. Lalu dalam bentuk tablet di sini saya memiliki contoh Ultraflu. Di sini ada logo lingkaran biru bergaris tepi hitam. Lalu di dalamnya terdapat komposisi serta indikasi aturan pakai. Lalu ada peringatan-peringatan tertentu. Yang ketiga yaitu psikotropika adalah obat yang tidak bisa dibeli bebas di apotek tanpa resep dokter. Namun demikian ada beberapa macam obat keras yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, yaitu obat-obatan yang masuk ke dalam obat wajib apotek atau OWA. Obat-obat yang termasuk dalam golongan ini jika tidak dalam pengawasan dokter dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Pada kemasan primer, sekunder, dan etiket biasanya mencantumkan kalimat harus dengan resep dokter. Contoh sediaan antibiotik yaitu amoxicillin. Sedangkan contoh obat yang masuk obat wajib apotek yaitu ibuprofen. Contoh obat psikotropika yang saya miliki ini saya dapat dari dokter yaitu Bevalex. Ini. Lalu ada betametason. Dan yang terakhir ada Nystatin.
Nah, nistatin ini merupakan obat anti jamur untuk infeksi pada kulit seperti ruam, untuk salak Bevalex, dan betametason ini untuk mengobati peradangan kulit yang disertai dengan infeksi bakteri. Lalu biasanya untuk golongan obat seperti ini ada tulisan harus dengan resep dokter, simpan pada suhu di bawah 30 derajat. Obat narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Cara mendapatkan obat narkotika harus dengan resep dokter, dan obat dapat diserahkan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Logo obat narkotika seperti tanda plus warna merah dalam lingkaran warna putih dengan garis tepi berwarna merah. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan. Jamu adalah salah satu bentuk obat tradisional. Jamu harus memenuhi kriteria aman dan berkhasiat serta memenuhi syarat mutu. Contohnya ada di kuku bima, tolak angin, dan pegalinu. Obat herbal ini ditandai dengan simbol lingkaran putih dengan garis tepi hijau dan terdapat gambar pohon berwarna hijau pada bagian dalamnya. Di sini saya memiliki contoh obat peppermint ini. Di belakangnya tertulis khasiat dan cara penggunaannya. Jangan lupa untuk memastikan bahwa jamu yang kalian miliki sudah terstandar BPOM. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ditandai logo lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau yang terdapat 3 bintang hijau pada bagian di dalamnya. Ini disebut dengan obat herbal terstandar atau OHT, namun OHT berbeda dengan jamu. Perbedaannya terdapat pada proses pengolahannya. Obat dengan bahan dasar alami ini diolah dengan teknologi tinggi dan higienis yang sudah diuji toksisitas dan kronisnya. Sebelum diproduksi, OHT sudah melalui penelitian praklinik untuk mengetahui standar kesehatannya. Contoh obat yang tergolong obat OHT adalah Kiranti yang biasanya dikonsumsi wanita ketika mengalami nyeri haid, atau Diapet yang biasa dikonsumsi untuk menyembuhkan diare. Di sini saya memiliki contoh obat Diapet. Di atas logo obat Diapet terdapat simbol OHT, di belakangnya terdapat beberapa informasi seperti khasiat dan kegunaannya, peringatan, dan jangan lupa untuk pemakaiannya harus sesuai dengan takaran yang sudah tertera. Nah, simbol untuk obat fitofarmaka adalah logo lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar kristal berwarna hijau pada bagian tengahnya. Sekilas mirip dengan OHT, fitofarmaka ini berbahan dasar alami yang diolah dengan teknologi tinggi, namun fitofarmaka sudah disertakan dengan obat-obatan modern. Proses pengolahannya lebih sulit dibandingkan OHT. Fitofarmaka ini diolah dengan proses yang terstandar dengan bukti ilmiah yang telah diuji klinik pada manusia dengan kriteria ilmiah, protokol uji yang telah disetujui. Contoh obat yang tergolong fitofarmaka seperti Stimuno, obat yang berfungsi untuk memperbaiki sistem imun yang sangat mudah diperoleh dari apotek, tergolong fitofarmaka. Selalu berhati-hatilah untuk menggunakan obat-obatan herbal, pastikan logo yang tertera dan pastikan obat herbal tersebut telah terdaftar secara resmi di BPOM. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, semoga menambah pengetahuan kita tentang obat-obatan farmasi dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih obat, serta bijaklah dalam menggunakan obat dalam jangka panjang, karena semua obat pasti akan ada efek sampingnya jika digunakan secara berlebihan, dan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi pada dokter. Sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.